Ya, kita masih berbincang mengenai pendidikan yang belum merata. Nanti kita sudah tahu dari Pak Dharma yang menggambarkan biasanya pembagiannya 60% untuk tenaga pendidik ya. Tapi seperti kita ketahui tadi Pak Asep juga mengatakan ternyata kualitas guru kita pun juga belum sebaik yang kita harapkan. Nah, bagaimana ini kemudian menurut Anda apa yang salah di sini? Ya, saya pikir ini bicara soal tadi saya bilang bahwa saya melihat satu faktor yang penting, variabel yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan adalah faktor guru. Begitu, karena pernah data ada UNESCO 2002 ada variabel manajemen, guru, sarana prasarana dan kebijakan, ternyata 40% sekian itu guru pengaruhnya bisa kontribusi terhadap keberhasilan satu konteks pendidikan. Itu saya di pendidikan dasar pada satu konteksnya. Nah, tadi disampaikan Pak Darming Tias 60%, apalagi sekarang setelah kebijakan sertifikasi guru, maka pertanyaan paling kritis adalah kita harus memastikan bahwa sertifikasi guru betul-betul meningkatkan kualitas pada anak. Karena ijazah harus berdampak. Betul, gitu, karena ketika guru dan dosen sudah ada standar, sudah tersertifikasi, maka apakah ini berdampak? Ternyata data sementara mengatakan juga tidak ada dampak signifikan terhadap hak belajar anak. Jadi salahnya di mana ketika proses sertifikasinya itu tidak benar atau sebenarnya saya pikir alokasinya mereka juga tidak pas? Tahapan prosesnya saya pikir. Tahapan-tahapannya ada yang tadi kan sebenarnya ketika bicara program kan endingnya itu harus clear. Ketika sertifikasi untuk peningkatan kompetensi kualitas guru maka tentunya harus berdampak pada anak. Dan kita selalu meles, kita selalu lupa satu fokus utama ketika bicara pendidikan harusnya ke anak, memenuhi hak-hak belajar anak. Outputnya gitu ya. Betul, hak belajar anak nanti ada indikator bicara angka, persentase kualitatif dan kuantitatif, tapi hak belajar anak harus terpenuhi. Dan ini ketika tadi kompetensi guru lewat sertifikasi sudah oke, tapi kemudian tidak berdampak pada anak, ini kita harus berpikir keras. Ada persoalan berarti. Yang kedua, faktanya bicara soal sertifikasi harusnya di Indonesia sekarang guru-guru kan masih kita ada istilah guru PNS, honorer. Nah, ini ternyata juga kalau dibilang Pak Darmaning Tias belum merata, sepakat saya. Karena faktanya hari ini juga ada guru yang barangkali kapasitasnya juga bagus, sudah layak tersertifikasi, ternyata belum dan belum dapat tunjangan yang sama dengan teman-teman guru lain yang sudah tersertifikasi. Ini biasanya kenapa Pak? Bisa bicara akses barangkali, kalau di daerah lebih rumit lagi karena hari ini kan bicara soal otonomi daerah. Tindak mudah. Saya baru pulang dari Surowako, ada guru kemarin di forum mengatakan, Pak, saya sudah 20 tahun mengajar dan saya masih terlambat hari ini terima gaji, atau bahkan ketika pun saya tidak terima gaji ya saya ikhlas lah, saya sudah tetap semangat untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kalau dengar itu kan hati saya itu hancur gitu loh. Sakitnya tuh di sini gitu. Artinya itu ada sesuatu yang banyak hal yang tersirat di sana gitu loh, kok bisa gitu. Karena padahal sebenarnya kalau bicara guru kan mereka adalah garda terdepan mendidik anak-anak kita. Iya, ini menarik ya, karena mungkin tadi kan pengalaman Pak Asep di lapangan mengatakan bahwa ternyata dana itu ada, cuma kemudian tidak tepat. Nah, Pak Dharma mungkin Anda bisa menilai gitu sebenarnya apa kemudian yang terjadi pada dana-dana ini kemudian sehingga akhirnya tidak berdampak. Ya, saya kira macam-macam ya. Kalau di daerah sebetulnya infrastruktur transportasi yang buruk itu juga berpengaruh. Karena misalkan kita mau mendirikan satu sekolah, tapi infrastruktur jalannya tidak ada. Sekolah berdiri ada, tapi menuju ke sananya tidak bisa. Dan itu akhirnya sekolah bangunan itu mangkrak. Gitu. Sedikit muridnya karena memang akses menuju ke sana tidak. Nah, sekarang ini pemerintah itu masih sepihak-sepihak, artinya masih ekosektoral. Parsial gitu ya. Sekolah itu urusannya Kementerian Pendidikan saja. Tapi Kementerian Perhubungan menyiapkan transportnya, Kementerian PU menyiapkan jalannya, itu tidak dikoordinasikan. Karena itu kalau mau menyelesaikan persoalan pendidikan dasar ini, itu Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan ini harus duduk bersama. Jadi ketika mau membangun satu sekolah, itu ya dipikirkan bagaimana jalannya, bagaimana sarana transportasinya. Sehingga sekolah berdiri, ada akses jalan, ada sarana transportasi menuju ke sana. Nah, yang selama ini itu tidak pernah terpikir. Iya, kalau misalnya kita bayangkan ada orang di pedalaman desa, anak di pedalaman desa tidak punya akses ke sekolah, mungkin itu sesuatu yang bisa dibayangkan begitu. Tapi permasalahannya kejadiannya adalah sekolah ada, guru ada, infrastruktur bagus, tapi tidak mampu gara-gara masih ada biaya ini itu yang harus dibebankan oleh sekolah. Seberapa besar dana yang alokasi pemerintah itu membantu mengurangi dana yang dibebankan pada anak, Pak, sebetulnya? Karena prakteknya SPP masih ada loh, Pak. Sebetulnya gini, itu juga sangat variatif. Ada banyak sekolah, misalnya kami sendiri punya sekolah swasta di Gunung Kidul sana, namanya SMP Bina Muda Panggang, betul-betul gratis. Bisa gratis kenapa? Karena dapat dana BOS. Gitu. Jadi itu sebetulnya
Kalau kita mau berpikir objektif, dana BOS itu untuk sekolah-sekolah di pinggiran itu betul-betul bisa menggratiskan. Tetapi dengan catatan pengelola sekolah juga punya visi, tidak membuat program-program yang menciptakan beban baru. Program-program yang menciptakan beban baru itu apa? Seragam yang bermacam-macam. Ada seragam pramuka, ada seragam Jumat, ada seragam Selasa Rabu, acara masak-masak, studi tour, kemah, dan sebagainya. Nah, itu dia mungkin yang dikeluarkan oleh rumah tangga dan teknik bagiannya yang banyak tuh Pak. Memang karena misalnya seragam itu kita hitung rata-rata setiap tahun ajaran itu untuk tingkat SMP itu minimal itu 500.000. Nah 500.000 itu untuk hanya beli seragam macam-macam tadi itu. Nah belum lagi tas, sepatu dan sebagainya. Sementara biaya semacam ini, sebesar ini untuk orang desa besar juga, sekali. Oh besar sekali. Apalagi di ekonomi saat ini sedang melambat, itu sangat berat gitu. Nah, yang begini ini juga belum terselesaikan. Jadi saya sebut ada inefisiensi di dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Jadi di satu sisi anggaran pemerintah itu terbatas, tapi di sisi lain pada tingkat sekolah itu juga terjadi penyelenggaraan yang tidak penting. Ya. Oke. Nah, Pak Asep ini sebenarnya tadi Pak Dharma mengatakan ada mindset tersendiri dari pihak sekolah sehingga akhirnya kemudian walaupun harus sudah gratis tapi tetap aja ada biaya-biaya tambahan. Nah, kalau kita melihat di daerah seperti apa kondisinya karena Anda mungkin kan sudah sempat di sana. Ya, ini yang berbahaya pemahaman gratis ini betul-betul di masyarakat bilang ya gratis harus gratis, tidak boleh ada anggaran apapun yang diminta dari pemerintah. Nah, ketika sekolah memang mapan, punya kemampuan penganggaran terutama leadership kepala sekolahnya baik, bisa mendesain penggunaan anggaran yang betul-betul fokus pada kebutuhan anak, ini nggak ada persoalan. Tapi ketika sekolah itu punya di satu wilayah yang sangat terbatas, misalkan saya pernah datang ke daerah Banggai Kepulauan, ada yang menarik. Nah, gratis itu hari ini masyarakat karena tadi ada paradigma yang keliru seperti itu. Harusnya kan gratis itu sebenarnya tidak ada pendidikan yang gratis. Yang saya khawatirkan ketika tidak ada partisipasi publik. Jadi ketika memahami kebijakan pemerintah gratis maka sudahlah berarti kita tidak masyarakat tidak ikut terlibat, padahal nggak begitu sebenarnya. Gotong royong loh, ini kita punya nilai-nilai yang terus dibangun. Pengalaman saya di daerah Banggai Kepulauan 8-9 tahun yang lalu itu kita membantu satu sekolah mendesain sekolah SMA di sana karena ada SD SMP kemudian nyebrang pulau. Tentu nggak bisa dong, karena bukan hitungan setengah jam apalagi kalau ada ombak. Jadi di sana bikin sekolah SMA menarik. Kita diskusi dengan komite, dengan guru dan lain sebagainya, dengan uang yang terbatas, ternyata kita mampu bikin sekolah, kelas yang terbatas, dan kemudian bikin dengan budaya lokal wisdom yang ada di sana coklat ya. Nah masyarakat menyumbangkan coklat untuk support pembiayaan ke sekolah. Jadi coklat itu dirawat, dilihat orang tua nanti menyumbangkan, udah anak-anak ikut merawat, terus ikut panen, kemudian nanti disumbangkan untuk sekolah. Nah uang itu nanti dibahas bareng-bareng, digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan. Jadi mindset gratis lalu kemudian masyarakat berpikir bahwa tidak akan ada biaya yang keluar sedikit pun itu salah. Saya pikir ya keliru, ini berbahaya. Kecuali kalau bicara tadi penganggaran hal-hal yang wajib memang dipenuhi oleh negara itu harus. Tapi ketika ada nanti masyarakat tidak terlibat, saya pikir ini juga berbahaya karena nilai gotong royong bangun ini yang harus. Manajemen anggaran memang sudah otonom per sekolah atau bagaimana sih Pak sebetulnya? Kalau pemahaman saya ya itu kan sekarang sudah otonomi ya, otonomi. Maka tadi saya bilang sekarang leadership kepala sekolah menjadi sangat menentukan gitu ya. Harus betul-betul punya visi bangun sekolah, jangan hanya visi untuk minta saja, tapi sekarang harus mulai berpikir bagaimana merancang dengan yang ada. Bahkan ketika mengajak dengan komunikasi yang baik, mengajak masyarakat ikut terlibat, itu lebih bagus. Nah ini yang tidak diketahui banyak orang termasuk saya bahwa ternyata gratis tuh maksudnya semuanya harusnya tidak gratis. Ada, harus dikeluarkan. Dan satu hal lagi ternyata manajemen sekolah juga udah otonom, itu yang belum diketahui banyak orang. Betul, saya pikir sekarang kepala sekolah punya kemampuan entrepreneurship yang bagus. Contoh kita punya anggaran bisa bangun 3 kelas, misalkan anggarannya. Saya ingat di satu kejadian di daerah Banggai Kepulauan. Nah udah kita ngobrol dengan masyarakat, dengan dana yang ada, ternyata kita bisa efisiensi beberapa anggaran. Anggaran buruh kan tukang bangunan. Mereka mengatakan masyarakat tidak usah Pak, anggaran ini kita pakai untuk bangun kelas baru, biar masyarakat gotong royong ikut bangun sekolah. Jadi anggaran yang tadi 3 kelas menjadi 5 kelas. Nah ini saya pikir insight yang kemudian harusnya dibangun. Jadi nggak ada uang bangunan tuh. Ini yang saya pikir. Tapi Pak Dharma setuju nggak dengan seperti ini nih? Gini, sebetulnya memang kita tidak bisa bicara dalam kerangka satu sekolah tunggal ya. Sekolah itu punya stratifikasi macam-macam. Saya selalu mengelompokkan ada 4 kategori. Yang satu itu murid-muridnya kaya-kaya dan ya kelas menengah semua lah. Itu tentu saja dengan yang dikatakan Pak Asep tadi nggak ada problem. Lalu yang kedua setengah kaya.
gitu loh. Setengah kaya, tapi ya nggak terlalu pandai murid-muridnya, tapi ya ini masih bisa mencukupi, tetapi tidak bisa maksimal seperti yang B tadi. Nah, yang ketiga itu miskin. Miskin tapi ya masih punya kemampuan untuk berpartisipasi, seperti yang dikatakan Pak Asep tadi. Nah, yang keempat itu betul-betul lapis bawah, yang untuk partisipasi juga nggak bisa, dan kalau tidak disupport dari pemerintah, itu tidak bisa sama sekali. Yang setengah gila lah Pak ya memikirkan yang dikatakan Pak Asep itu tadi saya kategorikan C, kelompok C. Jadi sebetulnya ada potensi, tapi belum terlihat, baru ketika ada orang lain muncul, oh ini ada potensi yang bisa dikembangin. Nah, tapi yang lapis bawah ini, tukang becak, supir angkot, buruh nelayan dan sebagainya, memang harus betul-betul gratis. Betul-betul gratis ya. Betul-betul gratis. Jadi memang harus macam-macam melihat. Jadi tidak parsial, tidak secara holistik. Oke. Ya pemirsa, Anda bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0811 8335 551. Anda juga bisa menelpon saat siaran berlangsung lewat nomor telepon 021 52 900 308 atau 021 52 900 311.